Oke teman-teman, azab satu persatu turun kepada para pelaku KM50, baik dari jenderal-jenderalnya teman-teman semua. Jadi kabar duka Brigjen Purnawirawan Yusri Yunus meninggal dunia. Mari kita lihat videonya teman-teman. Antara pistol yang ditampilkan dalam siaran pers dengan peluru beda. Pistolnya revolver yang berisi 6 peluru itu ya ikhwan. Pelurunya orang tahu. Tapi peluru yang ditampilkan itu peluru senapan sergap semua. Ada lagi, waktu siaran pers dikatakan ini senjata api asli, ditunjukkan. Besoknya berubah, katanya senjata rakitan. Ada, kita simpan. Itu bukti siaran pers semua kita simpan ya. Hari berikutnya berubah lagi. Enggak, ini senjata asli polisi yang dirampas oleh Laskar. Jadi pertama dibilang senjata asli milik Laskar. Iya. Besok berubah senjata rakitan milik Laskar. Begitu diprotes oleh netizen, berikutnya lagi berubah lagi. Katanya senjata asli milik polisi dirampas Laskar. Luar biasa, bisa berubah-ubah. Kan dari hari pertama kan udah ketahuan itu asli atau bukan. Kenapa bisa dirubah-ubah? Kenapa dirubah? Karena kalau dikatakan asli gak sesuai dengan skenario. Jadi perlu rakitan. Ternyata rakitan kurang pas juga sama skenarionya. Oh kalau gitu ini dirampas saja supaya nanti cocok sama cerita. Nah ini namanya cocokisme atau cocokiologi. Ilmu cocokkan supaya bohongnya kelihatan benar. Kira-kira jelas ya. Kabar duka, mari kita lihat komentar netizen. Semoga su'ul khotimah. Waduh. Biang keroknya itu Fadil Imran dan Dudung satu persatu pergi. Ya, tenang Bib, backing kita Allah. Waduh, Allah yang membacking para habaib di kasus KM50 ya. Jangan macam-macam. Verdi Sambo sudah tinggal menunggu hukuman mati ya. Tapi kalau dia sampai dibebaskan ya kita kill aja dia ya, Verdi Sambo ya teman-teman. Apa itu dinasti Ba'alwi? Ada sekelompok orang menggunakan imamah agama, jubah keagamaan, datang ke Indonesia, lalu ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mereka gunakan pengakuan anak cucu Nabi tersebut untuk menguasai bangsa Indonesia. Untuk memanipulasi umat Islam yang ada di Indonesia. Memang yang begitu bisa berhasil? Kalau pertanyaannya itu, maka jawabnya itu bisa berhasil. Mengapa? Karena dulu Ubaidillah bin Ahmad, nama yang sama, sudah pernah menggunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Kemudian dia mendirikan dinasti Bani Fatimiyah yang menguasai Mesir 270 tahun lamanya. Akhirnya ketahuan, mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lalu kemudian menjadi raja di Mesir, menguasai Mesir selama 270 tahun ini terbongkar. Aslinya mereka bukan anak cucu Nabi, aslinya mereka ini etnis asalnya orang Yahudi. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Ketika terbongkar, siapa yang membongkarnya? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya ulangi lagi, yang membongkar kepalsuan dinasti Ubaidillah yang ada di Mesir itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika terbongkar, diperangi, dihancurkan, lalu kemudian dibasmi. Betapa mengejutkannya, aslinya mereka adalah orang Yahudi. Sama persis Bapak Ibu. Ini saya belak-belakan ini. Yang di Indonesia ini rame-rame ngaku anak cucu Nabi itu Bapak Ibu. Ternyata DNA asal mereka itu Yahudi Askenazi, Yahudi Hazar. Tiba-tiba datang ke Indonesia ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Dulu karena ditentang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1932, ada petisi dari 25 ulama, mereka menang. Tetapi begitu dapat momentum, mereka menggunakan pengakuan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Maka kemudian mereka gunakan pengakuan tersebut sebagai alat arogansi untuk kemudian mengeksploitasi jutaan massa demi kepentingan politik mereka. Dan ternyata Allah qadarullahin, Allah berkehendak, mereka nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, mengapa kita harus bersuara? Ini rata-rata orang muslim kan? Karena kita ini rata-rata orang muslim, tidak boleh ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi kita. Haram hukumnya. Maka Imam Malik berfatwa, apa kata Imam Malik? Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan.
Jadi ingin saya sampaikan, kita membongkar kesesatan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, Pak. Membongkar kesesatan habaib yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, itu bukan gibah, bukan. Itu bukan gibah. Ulama perintahkan wa yusyahar bihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, nggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka bertaubat. Maka di Mekah dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dipenjarakan. Nah, kita semua mendukung agar ke depannya siapa saja yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia padahal bukan, dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tujuannya sederhana Bapak Ibu, agar tidak ada lagi yang mengeksploitasi nama mulia Nabi hanya demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politiknya. Terakhir kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau ingin tahu lebih jelas nanti tonton di channel YouTube saya. Cuma saya ingin sederhanakan begini, hati-hati setiap orang yang menggunakan agama tapi untuk membentur ideologi negara Pancasila, untuk membentur negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membentur kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan untuk melawan pemerintah yang sah, bisa dipastikan dia tidak membela agama, tapi dia sedang melayani kepentingan kapitalisme global untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa para mukhimat ini teman-teman semua ya, di dalam melancarkan aksinya menyebarluaskan kebencian ataupun pembatalan nasab para Habib Ba'alawi di Indonesia ya. Jadi luar biasa. Apa sih yang diambil para Habib Ba'alawi di Indonesia ini? Apakah Habib Ba'alawi korupsi? Apakah Habib Ba'alawi ada yang menjadi presiden? Apakah Habib Ba'alawi ini mencuri, ingin mengambil daripada kekuasaan? Kan enggak. Yang jadi pemimpin ini bukan dari orang-orang Arab, dari Ba'alawi. Ini udah 70 tahun kita merdeka, 75 tahun. Apakah Habib Ba'alawi ada yang menjadi presiden? Wahai, siapa ini namanya ustadznya teman-teman ya? Jadi ya seperti itulah teman-teman, fitnahan-fitnahan para orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang pribumi, padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang agen sesungguhnya dari operasi hitam pembatalan nasab para Habib Ba'alawi ya teman-teman. Seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Intinya jangan dipercaya orang-orang seperti ini di Lampung ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.